Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pujiati dari PAI 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan iman kepada Nabi dan Rasul. Di sini disusun untuk memenuhi tugas UTS pedalaman materi akidah akhlak di madrasah. Dan yang terhormat dosen pengampu Ibu Silviana Hidayati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah selain untuk dirinya sendiri, juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Seperti pengertian berikut adalah seorang laki-laki mereka yang diberi wahyu oleh Allah tentang agama dan mendapatkan perintah supaya menyampaikan kepada semua makhluk. B. Yaitu nama-nama Nabi dan Rasul. Jumlah Rasul yang diabadikan Allah dalam Al-Quran ada 25 orang. 18 nama di antara mereka disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Dan selebihnya disebutkan dalam surah yang lain. 25 Rasul tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yusuf, Zulkaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Sifat Nabi dan Rasul. Adapun sifat Nabi yang wajib ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Dan yang kedua amanah, artinya dipercaya. Dan yang ketiga tablik, artinya menyampaikan. Dan yang keempat patonah, artinya pintar atau cerdik. Adapun sifat yang mustahil ada 4. Yang pertama kazib, artinya dusta. Dan yang kedua khianat, artinya tidak dipercaya atau dengki. Dan yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat baladah, artinya bodoh. Terus tugas-tugas dan mukjizat para rasul. Tugas rasul yaitu setiap rasul Allah mempunyai tugas yang sama, antara lain menyatukan iktikad dan keyakinan umatnya bahwa Tuhan adalah zat yang maha kuasa. Dan yang selanjutnya memberi batas bagi umatnya mana hal yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya memberikan pedoman kepada umatnya agar mereka menghiasi diri dengan sifat-sifat utama akhlak terpuji. Selanjutnya menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa mereka kepada keridhaan Allah dan apa saja yang dapat membawa mereka kepada kemurkaan Allah. Dan yang terakhir mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mukjizat Rasul. Yang pertama yaitu karena tugas para Rasul sangat berat, maka para Rasul dibekali dengan mukjizat, yaitu keadaan atau kejadian luar biasa yang dialami atau dilakukan oleh para Nabi atau Rasul atas izin Allah. Adapun fungsi dan mukjizat adalah satu, sebagian tanda bukti bahwa orang yang membawa atau memiliki benar-benar seorang Rasul utusan Allah. Dan yang kedua sebagai senjata bagi Rasul
yang digunakan untuk menghadapi musuh-musuh yang menentangnya. Adapun mukjizat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat berkaitan dengan peristiwa alam seperti dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. 2. Mukjizat sahsiyah, yaitu mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi atau rasul seperti air yang keluar dari celah-celah jari Nabi Muhammad SAW, penyembuhan penyakit buta, kusta oleh Nabi Isa, dan cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam. 3. Mukjizat salbiyah, yaitu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar api tetapi tidak mampan. Dan yang keempat, mukjizat akiyah, yaitu mukjizat yang masuk akal atau rasional, yaitu Al-Quran. Selanjutnya, kesimpulan dapat disimpulkan bahwa percaya kepada Rasul-Rasul Allah merupakan pengalaman rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang laki-laki yang telah menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya agar mereka beriman, dan orang yang beriman wajib meyakini kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan harus mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan para rasul, meliputi ajaran kepada umat manusia bahwa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangannya, menyadarkan bahwa setelah manusia mati akan terus menuju ke alam berikutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mengenai iman kepada Rasul dan iman kepada Nabi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.